Halo sobat semua, apa kabar kalian? Harus sehat selalu ya. Sebelumnya terima kasih udah klik video ini dan meluangkan waktu untuk nonton video ini. Sebelum masuk ke pembahasan video, saya mau bilang Assalamualaikum Om Swastiastu. Di konten kali ini saya akan menjelaskan sejarah salah satu patung yang ada di Bali lagi. Dan ini ada kaitannya dengan video saya sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton video saya yang ini, bisa klik di pojok kanan atas agar kalian tidak bingung dengan kelanjutan cerita sejarah di dalam video kali ini. Sejarah patung Satria Gatotkaca ini sering disebut dengan nama patung kuda, karena di dalam patung tersebut ada 6 ekor kuda yang menarik kereta perang. Pasti kalian penasaran tentang sejarah patung ini. Di mana tempat patung kuda ini berada? Jika kalian sering nonton FTV, pasti akan melihat patung yang satu ini. Patung ini awalnya dibuat sebagai simbol selamat datang untuk wisatawan yang mau liburan ke Bali. Karena tempat patung ini dekat dengan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Seiring berjalannya waktu, patung ini bukan hanya sebagai simbol selamat datang saja. Karena sekarang patung ini dijadikan tempat wisata dan selalu ramai pengunjung. Apalagi waktu malam hari. Estimasi jarak patung dengan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kira-kira 400 meter. Jika kalian ingin ke bandara atau dari bandara, pasti akan melewati patung yang satu ini. Lokasi tepatnya ada di Desa Tuban, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung, Bali. Patung ini telah diresmikan pada tanggal 30 Oktober 1993 oleh Gubernur Bali, yaitu Profesor Ida Bagus Oka. Dan tokoh yang ada di dalam patung ini juga ada di dalam game yang tren saat ini, yaitu sosok dari Gatotkaca. Di dalam patung tersebut ada sosok Gatotkaca. Siapa sih Gatotkaca ini? Sebagian orang mengenal Gatotkaca sebagai tokoh pewayangan. Kali ini saya akan menjelaskan poin penting siapa Gatotkaca yang ada di dalam patung tersebut. Dan ternyata patung ini dibuat oleh seniman yang berasal dari Ubud, yaitu Iwayan Winten. Kemarin patung Dewa Ruci, dan sekarang patung Satria Gatotkaca. Hebat sekali beliau ya sobat. Gatotkaca adalah seorang tokoh dalam wiracerita Mahabharata, anak dari Bima atau Werkudara dari keluarga Pandawa, dan ibunya bernama Hidimbi atau Arimbi yang berasal dari bangsa raksasa. Gatotkaca dianugerahi kekuatan yang sangat luar biasa, yaitu bisa terbang tanpa sayap secepat halilintar. Lalu Gatotkaca juga mempunyai ajian sakti bernama Aji Narantaka, pemberian Resi Seta, yang membuat Gatotkaca bisa menggandakan dirinya menjadi 1000. Selain itu ada juga Aji Brajadenta dan Brajamusti yang melekat di kedua tangannya. Dengan kekuatan ini, Gatotkaca bisa membinasakan musuhnya dengan hanya satu pukulan saja. Dan Gatotkaca juga terkenal dengan julukan otot kawat tulang besi. Dengan kekuatannya tersebut, Gatotkaca di dalam perang Kurukshetra menewaskan banyak sekutu Kurawa sebelum akhirnya gugur di tangan Suryatmaja dengan senjata pemberian dewa, yaitu Konta. Sewaktu masih kecil, Gatotkaca ini namanya Jabang Tetuka. Sampai usia 1 tahun, tali pusarnya belum bisa dipotong walau menggunakan senjata apapun. Arjuna, adik Bimasena, pergi bertapa untuk mendapatkan petunjuk dewa demi menolong keponakannya itu. Pada saat yang sama, Suryatmaja atau Karna yang kelak menjadi panglima kerajaan Hastina juga sedang bertapa mencari senjata pusaka. Karena wajah keduanya mirip, Batara Narada selaku utusan Kahyangan memberikan senjata Kontawijaya kepada Suryatmaja, bukan kepada Arjuna. Setelah menyadari kesalahannya, Narada pun menemui Arjuna yang sebenarnya. Lalu Arjuna mengejar Suryatmaja untuk merebut senjata Konta tersebut.
sehingga pertarungan pun terjadi. Suryatmaja berhasil meloloskan diri bersama senjata Konta, sedangkan Arjuna hanya berhasil merebut sarung pembungkus pusaka tersebut. Sarung pusaka Konta terbuat dari kayu mastaba yang ternyata bisa digunakan untuk memotong tali pusar Tetuka. Saat dipakai untuk memotong, kayu mastaba musnah dan bersatu dalam perut Tetuka. Krishna yang ikut serta menyaksikannya berpendapat bahwa pengaruh kayu mastaba akan menambah kekuatan bayi Tetuka. Ia juga meramalkan bahwa kelak Tetuka akan tewas di tangan pemilik senjata Konta. Setelah berhasil dipotong pusarnya, Tetuka dibawa ke Kayangan oleh Narada yang saat itu sedang digempur oleh Patih Sekipu dari kerajaan Terabela Suket. Patih tersebut diutus rajanya Kalapracona untuk melamar bidadari bernama Batari Supraba. Tetuka dihadapkan sebagai lawan Sekipu. Semakin dihajar, Tetuka justru semakin kuat. Karena malu, Sekipu mengembalikan Tetuka kepada Narada untuk dibesarkan saat itu juga. Lalu Narada menceburkan tubuh Tetuka ke dalam kawah Candradimuka di Gunung Jamurdipa. Para dewa kemudian melemparkan berbagai jenis senjata pusaka ke dalam kawah. Beberapa saat kemudian, Tetuka muncul ke permukaan sebagai seorang laki-laki dewasa. Segala jenis pusaka para dewa telah melebur dan bersatu ke dalam dirinya. Kemudian Tetuka bertarung melawan Sekipu dan berhasil membunuhnya dengan gigitan taringnya. Krishna dan para Pandawa saat itu datang menyusul ke Kayangan. Krishna memotong taring Tetuka dan menyuruhnya berhenti menggunakan sifat-sifat kaum raksasa. Batara Guru atau Raja Kayangan menghadiahkan seperangkat pakaian pusaka, yaitu caping Basunanda, kotang antra kusuma, dan terompah pada kacarma. Dan pakaian tersebut ada kekuatannya masing-masing, yaitu caping Basunanda yang membuat Gatotkaca terhindar dari terik matahari dan tetesan air hujan. Lalu kotang Antrakusuma yang mampu membuat Gatotkaca dapat terbang ke angkasa. Lalu terompah pada kacarma yang membuat Gatotkaca tidak akan kena sial selama menginjakkan kaki di tanah. Dengan pakaian tersebut, Jabang Tetuka berganti nama menjadi Gatotkaca. Dengan mengenakan pakaian pusaka tersebut, Gatotkaca terbang menuju kerajaan Terabela Suket dan membunuh Kalapracona. Kematian Gatotkaca ada dua versi, yaitu versi Mahabharata dan versi Jawa. Untuk yang pertama saya bahas versi Mahabharatanya dulu. Kematian Gatotkaca terdapat dalam jilid ke-7 kitab Mahabharata yang berjudul Drona Parwa. Pada bagian Gatotkaca Bada Parwa, ia dikisahkan gugur dalam perang di Kurukshetra pada malam hari ke-14. Perang besar tersebut adalah perang saudara antara keluarga Pandawa melawan Kurawa. Mahabharata mengisahkan sebagai seorang raksasa, Gatotkaca memiliki kekuatan luar biasa terutama pada malam hari. Setelah kematian Jayadrata di tangan Arjuna, pertempuran seharusnya dihentikan untuk sementara karena senja telah tiba. Namun Gatotkaca menghadang pasukan Kurawa saat mereka dalam perjalanan menuju perkemahan mereka. Pertempuran berlanjut. Semakin malam, Gatotkaca kesaktiannya semakin meningkat. Banyak prajurit Kurawa yang dibunuhnya. Seorang sekutu Kurawa dari bangsa raksasa bernama Alambusa maju menghadapinya. Gatotkaca menghajarnya dengan kejam karena Alambusa telah membunuh sepupunya, yaitu Irawan, putra dari Arjuna, pada pertempuran hari ke-8. Tubuh Alambusa ditangkap dan dibawa terbang tinggi, kemudian dibanting ke tanah sampai hancur berantakan. Duryudana, pemimpin Kurawa, merasa ngeri melihat keganasan Gatotkaca. Ia memaksa Karna menggunakan senjata pusaka Indrastra pemberian Dewa Indra yang bernama Vasavi Sakti, atau menurut pewayangan Jawa disebut senjata Konta, untuk membunuh raksasa itu. Semula Karna menolak karena pusaka tersebut hanya bisa digunakan sekali saja dan akan dipergunakannya untuk membunuh Arjuna. Karena terus didesak, akhirnya Karna melemparkan pusakanya ke arah Gatotkaca. Menyadari ajalnya sudah dekat, Gatotkaca memikirkan cara untuk membunuh prajurit Kurawa dalam jumlah besar sekaligus sekali serang.
Gatotkaca pun membesar ukuran tubuhnya sampai ukuran maksimal dan kemudian roboh menimpa ribuan prajurit Kurawa. Setelah senjata pamungkas Karna menembus dadanya, Pandawa sangat terpukul dengan gugurnya Gatotkaca. Dalam barisan Pandawa, hanya Krishna yang tersenyum melihat kematian Gatotkaca. Ia gembira karena telah kehilangan pusaka andalannya, sehingga nyawa Arjuna dapat dikatakan aman. Kematian Gatotkaca versi Jawa. Perang di Kuruksetra dalam pewayangan Jawa biasa disebut dengan nama Baratayuda. Kisahnya diadaptasi dan dikembangkan dari naskah kekawin Baratayuda yang ditulis tahun 1957 pada zaman Kerajaan Kediri. Versi pewayangan mengisahkan Gatotkaca sangat akrab dengan sepupunya yang bernama Abimanyu, putra Arjuna. Setelah mengetahui bahwa Abimanyu menikah dengan Utari, paman Gatotkaca yang bernama Kalabendana datang menemui Abimanyu dengan tujuan mengajaknya pulang. Tetapi tidak berhasil. Gatotkaca justru memarahi Kalabendana yang dianggapnya lancang mencampuri urusan rumah tangga sepupunya itu. Karena terlalu marah, Gatotkaca memukul kepala Kalabendana. Meskipun perbuatan tersebut dilakukan tanpa sengaja, tetapi pamannya itu tewas seketika. Ketika perang Baratayuda meletus, Abimanyu benar-benar tewas dikeroyok para Kurawa pada hari ke-14. Pada hari ke-14, Arjuna berhasil membalas kematian putranya itu dengan cara memenggal kepala Jayadrata, ipar Duryudana. Akhirnya Duryudana memaksa Karna menyerang perkemahan Pandawa pada malam itu juga. Meskipun hal itu melanggar peraturan perang, setelah tahu bahwa para Kurawa melancarkan serangan malam, pihak Pandawa mengirim Gatotkaca untuk menghadang. Gatotkaca sengaja dipilih karena kotang Antrakusuma yang ia pakai mampu memancarkan cahaya terang benderang. Gatotkaca berhasil menewaskan sekutu Kurawa yang bernama Lembusa. Sementara itu dua pamannya, yaitu Brajala Mandalan dan Brajawikalpa, tewas di tangan musuh mereka masing-masing bernama Lembusura dan Lembusana. Gatotkaca berhadapan dengan Karna, pemilik senjata Kontawijaya. Ia menciptakan kembaran dirinya sebanyak 1000 orang sehingga membuat Karna merasa kebingungan. Atas petunjuk Batara Surya, Karna berhasil menemukan Gatotkaca yang asli. Ia pun melepaskan senjata Konta ke arah Gatotkaca. Gatotkaca mencoba menghindar dengan cara terbang setinggi-tingginya. Namun arwah Kalabendana tiba-tiba muncul menangkap Kontawijaya sambil menyampaikan berita dari Kayangan bahwa ajal Gatotkaca telah ditetapkan malam itu. Gatotkaca yang pasrah terhadap takdirnya berpesan supaya mayatnya bisa digunakan untuk membunuh musuh. Kalabendana setuju, kemudian menusuk pusar Gatotkaca menggunakan senjata Konta. Pusaka itu melebur dengan sarungnya, yaitu kayu mastaba yang masih tersimpan di dalam perut Gatotkaca. Setelah Gatotkaca gugur, arwah Kalabendana melemparkan jenazahnya ke arah Karna. Namun Karna berhasil melompat sehingga lolos dari maut. Keretanya hancur berkeping-keping akibat tertimpa tubuh Gatotkaca. Pecahan kereta tersebut melesat ke segala arah dan menewaskan para prajurit Kurawa yang berada di sekitarnya. Kematian Gatotkaca adalah simbol perang membela ayahnya dan negaranya dalam perang Kuruksetra melawan Kurawa dan sekutunya. Dan di dalam kisah sejarah ini, Gatotkaca berpesan untuk tidak meremehkan suatu hal yang mungkin terlihat sangat mudah untuk kita lalui. Atas kesimpulan versi sejarah cerita tersebut, Gatotkaca dikenal dengan superhero dan terkenal julukan otot kawat tulang besi untuk versi Jawa. Lalu untuk versi Bali, Gatotkaca dipuja sebagai seorang dewa dan secara populer digambarkan dalam karya seni, yaitu patung Sadra Gatotkaca atau patung kuda. Demikian sejarah patung Sadra Gatotkaca kali ini. Gimana sobat semua? Apa kalian tidak tertarik untuk melihat patung yang satu ini? Dengan cerita sejarah yang menginspirasi dan banyak makna cerita di dalam patung tersebut. Sebelum beranjak pergi, seperti biasa sobat, jika video ini bermanfaat, dukung selalu channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Lalu nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Ikutin video saya selanjutnya yang membahas tentang sejarah yang ada di Bali. Thanks for watching and see you next video.